Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman umat beragama. Salam damai umat beragama. Di dalam program kerja kami yang satu ini, kali ini kita akan membahas mengenai intoleransi menjadi tantangan keutuhan NKRI, maka perlu didorong moderasi beragama. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat unik gitu. Kenapa bisa dikatakan unik? Dikarenakan Indonesia dengan beribu-ribu pulau dari Sabang sampai Merauke, terdapat banyak sekali suku, bangsa maupun bahasa, dan tak terkecuali juga ada beberapa agama. Sesuai dengan Undang-Undang PNPS nomor 1 tahun 1965, yang mana Indonesia mengakui adanya 6 agama resmi. Nah, untuk itu kita di sini akan membahas mengenai salah satu topik yang sangat riskan dan sangat sering dibicarakan mengenai tentang toleransi bersama Mas Setiawan Budi. Selamat pagi, Mas. Ya, selamat pagi. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Nah, mengenai tema kita kali ini, Mas, mengenai tentang intoleransi menjadi tantangan NKRI. Nah, menurut Mas sendiri apa sih toleransi itu? Ya, toleransi itu sikap bagaimana kita bisa menghargai orang yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda warna kulit, berbeda mungkin pekerjaan. Nah, sikap di mana kita bisa menghargai yang berbeda itu bisa kita sebut sebagai toleransi. Nah, itu kan sikapnya, Mas. Tapi kadang kalanya di Indonesia sendiri masih banyak isu-isu yang krusial mengenai intoleransi itu sendiri. Nah, untuk menyikapi hal tentang intoleransi itu, menurut Mas sebagai salah satu umat beragama, bagaimana cara kita untuk menyikapi hal tersebut? Yang terpenting adalah bagaimana kita menanamkan kepada diri kita bahwasanya setiap manusia tidak bisa memilih untuk dilahirkan dari rahim siapa, dari suku apa, dari bangsa apa, dibesarkan di lingkungan yang beragama apa. Jadi ketika kita sudah memahami itu, maka ketika kita berjumpa dengan orang yang berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda agama dari kita, maka kita akan menyadari bahwa perbedaan itu adalah sunatullah. Jadi kebinekaan itu adalah sesuatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita supaya kita bisa memahami betapa besar dan agungnya karya Tuhan. Nah, tapi kalau berbicara tentang toleransi ini sendiri, batas-batasnya itu menurut Mas itu sebatas apa sih kita harus bertoleransi sesama umat beragama gitu? Batasnya tentu saja kita tidak boleh merendahkan atau menghina orang yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa dengan kita. Yang pertama itu, kemudian yang kedua, kita tidak boleh memaksakan apa yang kita yakini supaya orang lain mengikuti. Nah, kan kalau kita lihat saat ini salah satu upaya gitu dari pemerintah kita yaitu tentang meningkatkan moderasi beragama antar umat beragama gitu. Nah, dengan adanya moderasi beragama ini kan kita bisa lihat di beberapa program-program pemerintah mengenai instansi-instansi terkait sudah banyak dilakukannya moderasi beragama gitu. Nah, menurut Masnya konsep moderasi yang ideal buat bangsa kita gitu, itu konsep yang seperti apa sih, Mas? jadi moderasi itu posisi yang imbang di tengah. Di tengah. Tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri. Jadi kita memposisikan diri ada di tengah. Ketika ada konflik pun kita juga bisa melihat secara objektif, tidak melihat dengan kacamata kita subjektif. Nah, dengan demikian maka ketika kita bergaul atau berjumpa dengan siapapun,
kita bisa menjadi orang yang moderat dan tidak langsung cepat untuk menghakimi atau menilai keyakinan orang lain berdasarkan kacamata keyakinan kita. Tentu itu akan berbeda dan tidak pas. Tapi kan gini Mas, kan moderasi ini kan di tengah. Tapi kadang kalanya ketika kita bersikap atau memposisikan diri kita itu di tengah, ada kalanya orang-orang yang yang kita anggap ekstrim malah kita yang dianggap ekstrim gitu. Nah, untuk menyikapi masalah-masalah kayak gitu tuh agak riskan untuk kita juga. Nah, untuk itu solusi kira-kira untuk menghadapi teman-teman atau orang-orang yang ekstrim di agama masing-masing, agama-agama yang lain, itu kayak gimana, Mas? Ya, jadi tentu itu sangat-sangat subjektif ya. Jadi tiap-tiap orang tentu penilaiannya pasti akan berbeda-beda. Tapi saya yakin kalau orang sudah memiliki sikap toleran, sikap moderat, mereka akan bisa menempatkan diri bagaimana ketika mereka bertemu dengan orang yang berbeda agama, berbeda keyakinan dari mereka. Jadi memang konsekuensinya kadang, jadi kita itu bisa dinilai intoleran oleh orang lain. Betul. Jadi seringkali seperti itu situasinya. Nah, kalau saya sih melihatnya berarti mungkin cara pandang mereka itu masih sangat subjektif. Jadi mereka melihat orang lain itu dengan kacamata keyakinan mereka. Tentu itu akan sangat berbeda ketika yang dinilai atau yang dilihat itu adalah orang yang berbeda keyakinan. Nah, oke, kita tidak bisa lantas kemudian menyalahkan, kemudian kita menjauhi, kemudian kita justru merendahkan dan lain sebagainya. Tetapi mari kita jadikan itu sebagai tantangan terhadap semangat kita di dalam bertoleransi, semangat kita di dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama. Bagaimana orang-orang seperti itu bisa kita dekati, bisa kita rangkul, tentu kita dengan spirit perdamaian, spirit cinta kasih, kemanusiaan, dan keadilan. Saya yakin batu sekeras apapun dengan tetesan air itu bisa apalagi hati manusia. Tentu pendekatannya tidak lantas dengan pendekatan kekerasan, itu menurut saya sangat keliru. Iya, betul Mas. Nah, ada satu situasi Mas, di mana apakah moderasi beragama yang dikembangkan di Indonesia saat ini merupakan suatu solusi untuk menangkal radikalisme gitu? Apakah itu sudah menjadi suatu solusi atau gimana Mas? Saya pikir semua butuh proses ya. Jadi radikalisme itu dimanapun dan kapanpun itu selalu ada. Kita bisa melihat sejarah bangsa Indonesia ini bagaimana di masa-masa lampau juga ada gerakan-gerakan radikalisme, kemudian yang mencoba mengganggu pemerintahan yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tentu itu menjadi tantangan, dan sebenarnya para pendiri bangsa kita sudah menemukan formula yang tepat di dalam Pancasila. Dalam lima sila di Pancasila itu sebenarnya itu sudah merupakan dalam tanda kutip ramuan yang mujarab, formula yang tepat untuk diterapkan di tengah kebinekaan yang kita miliki, yang tentunya tidak dimiliki oleh bangsa lain. Nah, ini salah satu keunikan dari bangsa Indonesia. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu menurut saya itu sudah merupakan satu solusi yang dulu sudah disepakati dan dirumuskan bersama-sama oleh para founding father kita. Nah, kemudian seiring perkembangan waktu, saat ini ada satu langkah baru yang coba dilakukan oleh tidak hanya pemerintah tetapi juga unsur masyarakat yang lain yang dinamakan moderasi beragama. Tentu itu hanya pengejawantahan atau pengembangan saja dari Pancasila, dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Iya. Menarik. Nah, terus gini Mas, apakah moderasi beragama ini perlu diajarkan di sekolah-sekolah maupun itu sekolah negeri ataupun sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan? Apakah ini sangat penting gitu untuk diajarkan di sekolah-sekolah supaya
sikap moderasi beragama ini tumbuh dari awal gitu? Ya menurut saya sangat penting, tetapi saya berpikir kok tidak hanya sebatas diajarkan hanya di kurikulum saja, tetapi juga dalam praktek itu penting. Menurut saya di sekolah-sekolah itu sebenarnya secara real itu sudah mengajarkan moderasi beragama. Bagaimana saya dulu ada di satu sekolah, kemudian teman saya juga banyak yang agamanya berbeda dengan saya, tetapi pada saat itu ketika saya kecil, saya tidak pernah mempersoalkan perbedaan itu. Jadi oke lah, keyakinanmu seperti itu, keyakinanku seperti itu, ya kita saling menghargai. Nah, kemudian saat ini kan kita beberapa kali melihat ya bagaimana anak-anak itu malah justru diajarkan untuk membenci, untuk tidak menyukai orang yang berbeda. Nah, tentu itu menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan bagi kita, di mana di masa-masa lampau anak-anak itu bisa bergaul, bisa main dengan teman-teman sebayanya yang berbeda agama tanpa mempersoalkan. Tapi kemudian sekarang ini memang ada yang sengaja menanamkan benih-benih intoleransi, benih-benih ketidaksukaan terhadap orang yang berbeda agama. Nah, itu menjadi tantangan bagi sekolah tentunya ya, terutama dimulai dari sejak dini, mungkin bisa diajarkan mulai tingkat TK, tingkat SD, dan itu berkesinambungan sampai jenjang perguruan tinggi. Karena kalau sudah masuk di lingkup sekolah kan orang tua tidak bisa mengawasi 24 jam anak-anaknya. Jadi kadang mereka bergaul dengan siapa, kemudian di sekolah maaf mungkin gurunya mengajarkan seperti apa. Jadi tentu itu menjadi tugas tersendiri bagi pihak sekolah untuk bagaimana bisa menyajikan kurikulum tentang moderasi beragama yang tepat, yang bisa dipahami oleh anak sesuai dengan usianya. Begini loh Mas, kemarin itu kan ada sempat satu isu yang mana di suatu sekolah itu ada anak yang memiliki keyakinan berbeda. Terus pas pelajaran agama anak itu keluar tapi malah tidak mendapatkan nilai gitu. Itu sangat gimana ya? Sangat mencoreng lah nilai-nilai toleransi yang sudah ada sejak dulu itu. Nah, menurut Mas, apakah keadaan itu sekarang sangat mengkhawatirkan gitu di kalangan pendidikan sampai adanya isu-isu yang kayak begitu, yang pelajaran agama yang berbeda keyakinan keluar tapi malah kagak dapat nilai gitu? Ya kalau sudah masuk ke ranah itu berarti kan tugas dari Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan yang bagaimana menghadapi sekolah-sekolah yang seperti itu, bagaimana menghadapi guru-guru yang seperti itu. Tentunya juga harus tegas tetapi juga tetap bijaksana supaya tidak terulang lagi kejadian-kejadian seperti itu. Kan sangat miris banget. Iya. Sangat miris. Nah, terus ini yang terakhir Mas, dengan adanya FKUB, Forum Kerukunan Antarumat Beragama, apakah itu udah menjadi solusi dari pemerintah ataukah masih diperlukan solusi-solusi lain gitu dari masyarakat untuk pemerintah untuk bisa menjaga keutuhan ini gitu? Ya, jadi FKUB ini kan lahir dari peraturan bersama Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri tahun nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Jadi FKUB lahir dari situ, di mana di PBM tersebut mengakomodir tata cara tentang pendirian rumah ibadah. Nah, untuk mengakomodir keinginan masyarakat yang memiliki rumah ibadah, dibentuklah FKUB. Jadi FKUB di tingkat kabupaten kota memiliki tugas menerbitkan rekomendasi atas permohonan pendirian rumah ibadah. Nah, kemudian di tiap-tiap provinsi juga ada FKUB provinsi seperti itu. Ya, memang dalam praktek tugas-tugas FKUB itu sangat
sangat sangat penting ya menurut saya, karena ketika masyarakat hendak membangun rumah ibadah itu salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah adanya rekomendasi dari FKUB. Nah, memang masih menjadi PR kita semua bagaimana supaya tiap pengurus maupun anggota di FKUB itu memiliki cara pandang yang benar-benar moderat, yang toleran, sehingga ketika menghadapi konflik, menghadapi ketika permohonan rumah ibadah itu diajukan, jadi mereka benar-benar bisa bersikap adil dan bijaksana, sehingga keinginan masyarakat untuk bisa memiliki rumah ibadah itu bisa terakomodir. Karena tentunya orang beribadah kan pasti niatnya baik, nggak mungkin orang beribadah niatnya buruk kan. Nah, yang terpenting bagaimana FKUB bisa memiliki cara pandang seperti itu. Jadi, oh ini ada pengajuan rumah ibadah nih, ya sudahlah, kita bantu, kita akomodir. Semisal ada syarat-syarat yang belum lengkap, ya kita bantu juga, kita arahkan. Oh ini kurangnya, ini seperti itu. Nah, apakah solusi itu dengan adanya FKUB, dengan ditingkatkannya moderasi beragama, dengan memasukkan moderasi beragama ke dalam rancangan pembangunan menengah pemerintah tahun 2020-2024, apakah itu semua udah cukup gitu Mas, menurut Masnya untuk menjaga keutuhan NKRI ini? Ya kalau di ukurannya cukup atau belum, menurut saya itu tentu belum ya. Jadi kan tidak hanya itu kan, jadi tentu harus melibatkan partisipasi publik, bagaimana masyarakat juga bisa menelurkan spirit moderasi beragama, nilai-nilai toleransi, dimulai dari diri sendiri, dari keluarga, dari lingkungan, kemudian sampai di tempat kerja, di tempat ibadah dan lain sebagainya. Tentu itu harus imbang, semua harus bergerak. Tidak hanya beban itu kita bebankan ke pemerintah saja, tidak hanya ke FKUB saja, tetapi kita semua juga memiliki tugas dan tanggung jawab bagaimana menjaga keutuhan NKRI yang berbineka. Ya. Nah, itulah tadi bincang-bincang santai kita pada siang hari ini bersama Mas Wawan yang membahas tentang intoleransi menjadi suatu tantangan keutuhan NKRI. Maka moderasi beragama perlu didorong. Sesuai dengan kata-kata Mas Wawan yang terakhir, bahwa kita intoleransi itu perlu ditingkatkan, dan yang berpartisipasi di dalamnya bukan cuma pemerintah, bukan cuma FKUB, tapi kita semua harus berpartisipasi di dalamnya. Nah, itu tadi bincang-bincang kita, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan makasih Mas atas waktunya. Saya Andi Bangsawan Hasan dari KKN DR UIN Wali Songo Semarang angkatan 77 kelompok 72 mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.